Ya, teman-teman, hari ini tanggal 17 bulan 12 ya, untuk update emiten teman-teman. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru gabung. Silahkan dibaca dulu yang baru gabung. Terus kepada teman-teman yang sudah lama subscribe juga luar biasa. Saya sangat mengapresiasi ya dukungan teman-teman. Baik berupa subscribe yang lama, terus yang like, yang di kolom komentar juga luar biasa. Yang di nge-share ya. Terima kasih ya untuk nge-share ya. Terus teman-teman yang memberikan super thanks ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman juga dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Terus kepada yang mendoakan saya, terima kasih. Semoga doa teman-teman juga dikembalikan kepada teman-teman dan menjadikan teman-teman juga sehat walafiat ya. Baik teman-teman, seperti biasa pesan saya beli saham itu di bawah bukan di atas. Karena kalau ke atas hanya kejemput, teman-teman dapat pengalamannya. Tapi kalau teman-teman dari bawah dapat pengalaman dan dapat cuannya. Oke, kita langsung ya. IHSG kita masih longsor selama 4 hari ini. Dan sekarang 1,542 triliun keluar asing ya. Jadi 1,5 triliun ini asing keluar. Transaksi hari ini kecil 9,7 di bawah 10 triliun. Dan sekarang minus 1,39 ya. Ini paling istilahnya jadi bahan bagaimana teman-teman ini nih kalau udah begini nih. Window dressing jadi nggak nih? Tinggal berapa hari lagi nih window dressing ya. Kagak ada tarikan ya dari apa? Dari bandar foreign yang malah cenderung foreign terus ngejual barang-barang Alkitab mahal sekarang pada minus semua ya. Hampir 90% kali minus semua ya. Luar biasa ini pada minus semua. Nggak jadi masalah teman-teman. Yang namanya saham itu kadang di bawah, kadang di atas. Ketika kita di bawah, teman-teman saham jangan lupa akan ke atas. Dan ketika di atas juga jangan lupa saham itu akan ke bawah. Terus kalau ada di bawah nggak di atas nggak di bawah berarti artinya di tengah teman-teman ya. Jadi kita harus memaklumi teman-teman kalau dalam posisi seperti ini. Dan kita juga belajar harus tetap ada di bursa teman-teman ya. Jangan sampai wah lagi begini nih ya, udah tinggalin. Nah kita tidak tahu pandangan ke depan seperti apa dan pengalamannya seperti apa. Kalau teman-teman terus di bursa pengalamannya jadi tahu. Dan ingat teman-teman ini bukan rekomendasi saham ya, ingat ya, saya tidak akan pernah merekomendasikan saham ya. Ini adalah emiten teman-teman yang berada di kolom komentar. Baik, kita cek dulu ya untuk 4 bank ini. Mulai dari Bank Kesukaan Rakyat Indonesia, BBRI. Mayoritas hampir semuanya apa-apa itu rekomendasinya BBRI gitu ya. Semenjak kemarin naik, ternyata barang lokal dan pemerintah tetap jualan dan sekarang pun bandar lokal dan cenderung jualan lagi. Asing jual 652 miliar dan lokal ngejual 746.000 lot ya. Kita cek siapa bandarnya yang ngeluarin masih Syariah bukan nih. Kita lihat mana. Kita lihat per hari ini masih RX masih buang nggak? RX masih buang ya 11 miliar dan BK cenderung sekarang ngebuang 240 miliar tahu. Kenapa teman-teman jadi disukain sama asing itu karena yang lotnya luar biasa jumbo ya. Tetapi kenapa asing pada jualan ternyata ada asing lain yang nerima nih teman-teman ya. Teman-teman kita sudah pada ngambil gitu ya. Kita lihat porennya aja. Ketika asing BK ngejual tapi ada AG, YU, NI, KI yang nerima. Itu ada bandar-bandar asing juga sama. Cuman lotnya juga jumbo-jumbo gitu ya, karena harga juga luar jumbo. Terus domestiknya siapa yang nerima? Ada teman-teman kita. Nah biasanya kalau teman-teman kita sudah di bawah begini, apalagi sudah mau menyentuh seperti ini udah disupport katanya gitu kan. Mungkin teman-teman sudah pada ngambil lagi. Mungkin teman-teman kita masih banyak duit. Yang satu dijual, yang satu masuk, yang satu dijual, yang satu masuk, terus aja begitu teman-teman dia. Jadi sebenarnya kalau XL ini bergabung sebenarnya bisa jadi bandar cumannya. Cuman karena ke XL itu tidak pernah bergabung gitu teman-teman. Mungkin ada beberapa broker yang mungkin ada beberapa XL juga yang dipakai sama bandar, cuman gak terlalu banyak mungkin ya. Baik teman-teman, untuk lokalnya CP, IN sama BB yang ngejual ya lumayan besar, tapi yang paling besar itu adalah Foreign teman-teman yang ngejual itu ya. Ini Foreign paling besar teman-teman ya. Hampir berapa selisihnya itu 652 miliar aja teman-teman. Jadi si BBRI ini lagi dibuang. Ini target yang saya turunkan nih di angka ini nih 4100 nih, 4100
10-nya ya, aduh dikit lagi pada kejemput teman-teman ya. Ini dikit lagi teman-teman kejemput, mudah-mudahan bisa kejemput lah ya di sini biar pas di sini, biar si gapnya mungkin agak tutup dikit. Nanti kalau udah tembus ini lagi kita akan lihat lagi jatuhnya kemana. Yang penting gini dulu, fokus ke sini dulu ke 4110-nya. Mudah-mudahan bisa ketemu sini, artinya dia menjemput PR-nya yang sini ya. Biarin aja teman-teman, kemarin sempat mau uptrend gagal gitu ya, namanya juga perakiraan teman-teman. Seperti halnya perakiraan cuaca teman-teman. Disangka kata WMKG besok hujan, ternyata terang benderang ya. Itulah namanya. Yang penting tanda-tanda. Saya bilang gitu, yang penting tanda-tanda kenaikan, tanda-tanda penurunannya sudah dilihat. Jadi teman-teman fokus ke tanda-tandanya itu, jangan lihatkan besok naik atau turun. Yang penting oh ini tanda kesini mau naik. Contohnya ini 428 adalah tanda-tanda kenaikan ini, dan di angka 4110-nya adalah tanda-tanda penurunannya. Nah, seperti itu teman-teman. Perkara dia naikin sama Nurudin itu urusan bandar teman, biarin aja bandar yang ngurusin lah ya. Kita pokoknya kita fokus ke target aja teman-teman. Target penurunannya kita harus bagaimana planningnya, ketika ke atas juga bagaimana harus planningnya. Tapi tenang aja teman-teman, BBRI walaupun turun dalam, cenderung saya bilang selalu dia akan memberikan harga terbaru setiap tahunnya ya. Oke teman-teman, untuk BBRI seperti itu ya. Kita lihat untuk BBCA. Nah untuk BBCA juga sama teman-teman, dia lagi dibuang dulu sama bandar asing dan foreign. Mana bandar foreignnya sama lokalnya ngebuang ya. Asing ngebuang 407 miliar ya. Perhatikan di sini target yang saya turunkan di sini teman-teman udah ketembus ya. Kita hapus dulu ya. Nah ini ada target satu lagi, seekor merah ya. Seekor merah sudah ketembusnya juga, seekor hijau sudah ketembus, dan ada satu lagi di angka 9.500. Tetap teman-teman BCA targetnya 10.800. Biarkan aja dia mengikuti alurnya aja teman-teman. Jika dia juga sudah ngasih gap lagi sini nih di 9.900-nya, dia adalah area kenaikannya teman-teman, karena setiap gap harus ketutup. Baik di bawah ataupun di atas harus ketutup teman-teman. Jadi BBCA ini sekali lagi dibuang juga sama, setelah kembali ada pengambilan ternyata dibuang. Mudah-mudahan yang sekarang itu bisa nembus ke angka 9.700 untuk menebus PR-nya. Bahkan ke bawah lagi ke 9.500 akan lebih baik lagi untuk menjemput TR-nya yang agak di bawah dikit ya. Oke, BBCA seperti itu ya. Jadi masih ada pembuangan daripada ban lokal dan foreign. BBNI. BBNI sudah lama nggak dibahas, berapa hari ya teman-teman. Ini sudah menembus teman-teman ya, yang saya gariskan artinya kita hapus. Ini juga sama, sudah menembus, yang saya gariskan kita hapus. Tinggal satu lagi teman-teman di angka 4.425. Ini penurunannya apakah ketembus atau tidak? Saya pikir sih kalau terus ngebuang ya ketembus. Bahkan ke 4.400 aja ketembus. Kalau saya cenderung sih teman-teman lebih baik santai dulu teman-teman. Kalau untuk BBNI lebih baik teman-teman santai dulu. Kenapa? Karena penurunannya sangat tajam sekali teman-teman, ini sangat tajam sekali. Saya khawatir dia menimbulkan lebih tajam lagi gitu ya. Nah ini untuk untuk gapnya nih udah mulai ada ya teman-teman ya. Artinya tanda-tanda kenaikan sudah ada. Biarkan dia menempuh jalannya sendiri. Nanti mungkin teman-teman kalau tembus lagi 4.425-nya, nah 4.315-nya mungkin bisa ketembus juga. Karena si bandar lokal dan foreign cenderung buangan teman-teman ya. Ini terus dibuang teman-teman ya. Pelakunya siapa? Masih CRX juga pelakunya teman-teman ya. Oke lanjut ya. Ada BMRI. BMRI bagaimana BMRI? Nah BMRI juga sama lah, sudah menjemput ke penurunannya. Udah kejemput, tapi dia juga ngasih tahu juga kode juga mau ke arah bawah. Ini ada seekor hijau teman-teman. Nanti teman-teman lebih baik teman-teman ikutin aja. Ini kan lagi downtrend, benar-benar downtrend, biarkan aja teman-teman. Nanti kalau mau ngambil, nanti setelah EMA 10 di bawah candle aja, itu akan lebih baik lagi ya. Ini kemarin sudah mau up, si EMA 10-nya malah menghadap ke bawah. Jadi teman-teman santai aja lah ya untuk BMRI ini. Dia juga udah ngasih 3 tanda juga teman-teman. Perhatikan di angka sini nih. Ini angka kenaikannya di 6.000 berapa nih? Di 6.110-an ya. 6.125-an lah ya. Nah ini tanda ke penurunannya 5.800 sama 5.700 ya. Jadi ini mulai ketembus juga. Yang mudah-mudahan sih ketembus untuk menjemput PR-nya. Target masih di 785 ya untuk target saya teman-teman. Di sini ya.
untuk BMRI. Jadi untuk BMRI tetap targetnya di sini dan masih downtrend, biarkan aja MA10-nya nanti di bawah candle cenderung dia akan up ke atas teman-teman. Biasanya seperti walaupun sedikit tapi sekarang lagi downtrend dulu. Buangan bandar juga luar biasa, tapi RX sudah mulai masuk teman-teman, perhatikan ya. Jadi si BMRI ini adalah emiten yang dibuang sedikit, cuma 28,2 miliar ya, dan RX sudah mulai masuk di BMRI. Mudah-mudahan RX terus bertambah ya masuk di sini, karena si BK jualan, si RX masuk ya, mudah-mudahan bisa ditahan sama si RX, ataupun RX akumulasi lagi, itu akan lebih keren lagi, karena bandar di bank-bank rata-rata si RX ya, apalagi BMRI apalagi BBRI ya, RX banget deh itu. Lanjut teman-teman, baru kita akan masuk ke ISEA ya. Nih ISEA teman-teman, perhatikan ISEA. ISEA itu sudah menembus untuk, perhatikan teman-teman, ISEA sudah menembus garis penurunannya dan dia menimbulkan garis baru. Ya, kita hapus ya. Nah, di sebelah kiri sudah tidak ada tahanan lagi. Jadi teman-teman, paling saya akan melihat ini ada di sini ada shadow teman, shadow ya. Tapi enggak saya tandain untuk penurunannya ya. Untuk shadow biarin aja nih, mungkin ke arah shadow sini teman-teman, ke arah 66 teman-teman, tapi jangan khawatir. Jangan khawatir, per hari ini bandar lokal masuk. Walaupun hanya 5.000 cuman masuk teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan seperti Anda bandar lokal masuk. Terus si Smart Money juga sudah mulai masuk lagi. Ini masih downtrend, biarkan aja kalau gitu teman-teman. Ini juga udah masih tahu nih dia mau arah ke arah si si gap ya, si gapnya di 72-nya. Kalau dia ke bawah biarin aja. Nanti tunggu aja teman, kalau mau average tunggu aja MA10-nya di bawah candle ya, teman-teman. Santai saja, santai. Suatu saat akan di up kok, tenang untuk Asia ini ya. Asal kita santai aja gitu teman-teman ya. Santai aja, ikutin permainan dari pada mereka. Nanti kalau mau average MA10-nya di bawah candle, mungkin itu menjadi pertanda akan uptrend ya. Jadi per hari ini adalah si bandar lokal beli. Siapa yang beli? Kakak ngambil 34.000 lot ya, YP 3,9. Nah, teman-teman lumayan ya. Dan siapa yang kebuang? Perhatikan, XL, XC sudah pada ngebuang. CC ada sebagian PD. Karena di sini yang ngambil adalah bandar lokal. Nah, mudah-mudahan dengan bandar lokal masuk, nampung barang, akhirnya teman-teman kita sudah mulai pada sudah mulai pada bimbang nih gitu kan, udah mulai pada keluar nih ya, walaupun sedikit tapi mereka dipaksa untuk keluar karena mungkin yang aliran cut loss sudah pada cut loss teman-teman ya. Kita akan cek ya dari tanggal 8 Juli ya, masih 8 Juli kan ini. Saya sampai ingat karena sering dibahas teman-teman. Nah, XL sekarang 11 miliar dan lotannya 308. Kita cek untuk satu hari aja 16 dari 309 jadi 308. Kita cek lagi dari tinggal 13 dari 308 ke 309, cenderung tidak berubah, cenderung tidak berubah, cenderung tidak berubah, cenderung tidak berubah. Dari 310 jadi 308. Artinya 310 kan di sini jadi 308, terus nambah lagi 1.000 lagi di tanggal 16-nya, dan per hari ini tanggal 17 dia keluar ya. XC juga sama ya teman-teman, pada keluar. Artinya si Excel masih ada di dalam teman-teman. Jadi teman-teman baru sedikit aja yang cut loss ya. Walaupun di sini ada penguatan daripada bandar lokal, tapi cenderung bandar lokal siap untuk menampung barang-barang foreign teman-teman ya. Di situ terdeteksi ada si kakak ya. Kakak itu kadang-kadang ada seperti XL lah teman-teman, banyak akunnya. Akun berbeda-beda ya, kakak juga sama teman-teman, kadang ada yang retailnya gitu kan. Cuman kalau kakak itu suka dipakai juga sama bandar teman-teman ya. Jadi saya sudah tidak punya tahanan lagi, maka akan dibiarkan aja seberhentinya di mana. Yang penting MA10 nanti kalau mau ngambil atau mau average, MA10-nya di bawah candle teman-teman ya, karena kemungkinan ke atasnya ada. Ini adalah salah satu emiten yang terus saya awasi pergerakannya, karena dia dilongsorkan sejak IPO teman-teman ya, tahun 2024, sedikit lagi tahun 2025 kita akan ikutin sampai mana ini, sampai mana teman-teman ya.
Jangan khawatir teman, terus akan kita update kok, walaupun tidak ditanyakan minimal sebulan sekali kita update, ataupun ada kenaikan akan saya update untuk ICH ini. Oke teman-teman, tanda-tanda kenaikan sudah ada ya, 113 ya target ini hanya untuk target kenaikan aja. Target utama itu saya ada di angka nih, ini teman-teman di sini. Di sini ya. Semakin bergeser 282 teman, tadi target saya ya. Jadi itu untuk SCA teman-teman ya. Lalu ada Humi. Nah, nih Humi. Saya senang gitu karena teman-teman ketika dia merah masih tertawa, berarti psikologisnya masih aman teman-teman ya. Nah, untuk Humi ternyata sekarang bagus teman-teman, pas di 50-nya. Saya cabut ya. Nah, saya cabut. Pas saya pinginnya seperti ini Humi itu teman-teman. Pas di 50. Nah, sekarang tinggal silahkan bermain. Kalau besok ngambil dari 50 lagi artinya keren teman-teman. Artinya dia bagus. Ya, open di 50 aja besok main. Jangan sampai open give up. Itu akan lebih keren. Dan per hari ini juga bandar lokal ngambil. Bandar lokal ngambil sudah sejak tanggal 13 November. Artinya sudah jauh-jauh hari emang si bandar lokal itu ngincer pengen nih gocap. Nah, ini untuk bandar Poren teman perhatikan ya. Bandar Poren sudah ngambil lagi. Ada keluar, ada ngambil, dia keluar. Terakhir dia keluar, tapi sedikit. Ya kalau dipresentasikan atau paling berapa persen, paling sekitar 20%-an lah si bandar Poren lagi keluar. Soalnya nih pengambilan lagi lumayan banyak teman-teman ya. Jadi si bandar Poren itu masih ada di dalam, dan si bandar lokal sudah mulai akumulasi. Nah, itu sangat keren sekali teman-teman. Oke, katanya Humi takut seperti GTSI gitu ya. Ya kalau ketakutan perlu teman-teman. Kenapa? Untuk menjaga psikologis kita juga jangan terlalu berani teman-teman di bursa ini ya. Nah, ini untuk Humi itu ternyata diambil sama SL juga sama CC sama YP sama walaupun di sini terdeteksi ada pengambilan daripada bandar lokal, tapi cenderung mereka itu bisa di mana aja ya. Untuk ada si kakak, ada si YP juga sama, DR juga bagus, MG juga bagus, SQ juga bagus. Mungkin ini bukan dari satu orang aja teman-teman. Yang saya tahu itu biasanya di si YB teman-teman yang akumulasi, kalau nggak si YJ ya. Di sini tidak terlihat ada YB jualan, YB jual 30.000, jual 31. Artinya dia untung teman-teman ya. Jadi yang bandarnya di lokal itu biasanya si Humi itu si YJ atau si YB teman-teman. Nah, untuk Poren kita lihat siapa yang keluar. Ada CC teman-teman keluar ya. Ini si bandar utamanya keluar teman-teman. 26.000 lot. Tapi sekarang lagi bagus sih teman-teman lagi. Jadi artinya sementara ini lagi diambil dulu si barang-barang bandar lokal. Bandar Poren sama bandar lokal ya. Karena bandar lokal cenderung ke atas. Jadi lagi diakumulasi terus teman-teman. Jadi dari bandarnya diakumulasi terus. Artinya Humi katanya kalau mau sekarang ya silakan aja gitu kan teman-teman. Average juga silakan mumpung lagi murah gitu kan. Sekarang murahnya aja masih istilahnya masih diakumulasi sama bandar lokal. Kalau teman-teman takut seperti GTSI harus apa? Berarti teman-teman ya usah gitu. Kalau saya takut seperti GTSI, berarti nggak usah teman-teman. Lebih baik teman-teman hindarin aja. Ketika teman-teman punya sahamnya lebih baik udah keluar aja gitu kan. Nah, GTSI juga sebenarnya lagi diakumulasi sama bandar lokal. Bandar lokal akumulasi poin ada masuk sedikit ya, sekitar 33 juta. Tapi sekarang lagi diakumulasi lagi sama bandar lokalnya. Nah, seperti itu teman-teman untuk Humi itu ya. Jadi teman-teman kalau memang takut dengan sebuah emiten lebih baik jangan masuk, ataupun teman-teman ragu sama emitennya, udah lebih baik jangan masuk daripada nanti teman-teman begini. Ya, kata gua juga gimana ya, gua udah ragu nih sama emiten ini ternyata benar-benar longsor. Jangan sampai teman-teman berpikir seperti itu. Jadi keputusan teman-teman membeli itu atas pikiran teman-teman sendiri. Jangan sampai ada dipengaruhi tempat lain. Kenapa? Kalau teman-teman istilahnya udah ragu, ya udah tinggalkan. Karena keraguan-raguan itu datangnya itu dari setan. Dari bisikan setan yang terkutuk. Nah, teman seperti jadi kalau teman-teman ragu ada sebuah emiten, lebih baik jangan masuk teman-teman. Karena ending-endingnya suka kecewa. Tapi kadang-kadang pas nggak masuk, tiba-tiba naik, nyesel saya nggak masuk. Nah, harusnya teman-teman ketika begitu kita teman-teman harus menjaga psikologisnya. Oke, udah tahu sekarang masuk seperti itu. Nah, itu teman-teman udah tahu nih. Oh, ketika kanalnya seperti ini ada kenaikan toh. Nah, catat di dalam catatan teman-teman itu. Bandar emiten ini tanggal sekian melakukan akumulasi dan tanggal sekian naik. Nah, teman-teman jadi punya catatan tersendiri. Udah akan saya watchlist. Jadi ketika dia ke bawah lagi punya
candle seperti itu, punya yang masuknya bandarnya siapa. Teman-teman catat tuh teman-teman. Jadi teman-teman pas ke depannya udah masuk nih. Nah, nanti jadi pengalaman buat teman-teman. Oke. Untuk Humi seperti itu teman-teman ya. Jadi Humi lagi diakumulasi sama bandar lokal dan cenderung dibuang sama bandar asing. Cuman bandar asing masih ada di dalam sekitar ngebuang baru 20%-an lah, nggak jauh dari situ teman-teman ya. Oke, Humi seperti itu ya. MNCN. Ini MNCN. 294 katanya usai 294. Nah, teman-teman 294 di sini berarti ya. Sini ya. Ini target yang saya targetkan penurunannya belum ketutup teman-teman, sama apa namanya? Sama body ya. Jadi nggak saya cabut dulu ya, biarin aja ya. Malahan dia nambah lagi ke tanah-tanah muka atas nih di 308. Jadi ini belum ada yang satu pun yang saya cabut ya, karena belum ketembus ya. Baik di bawahnya maupun di atas, ini cenderung ke bawah karena ada si PR. Mungkin diselesaikan dulu PR-nya lah biar tidak punya PR lagi. Nah, dari bandar foreign sudah akumulasi terus. Jadi bandar foreign sudah akumulasi terus, bandar lokal kembali ngambil, sekarang buang. Biarin aja karena bandar foreign luar biasa pengambilannya. Hari ini aja si BB ngambil 1,1 miliar ya. Oke, teman-teman, untuk MNC seperti itu ya. Jadi belum ada yang nembus. Udah nembus satu ya. Yang mana nembus? Ada dua soalnya nih. Oh, yang ini nembus nih satu nih. Udah ya, benar-benar nembus. Nah, ini satu lagi di sini nih. Kecil sini nih. Jadi yang satu udah ketembus, yang satu belum nih. Jadi ada 3 garis. Jadi yang satunya ketembus, yang duanya belum nih. Saya tidak akan membiarkan. Saya akan biarkan aja sampai dia ketembus sama bodinya ya. Jadi kita akan cabutnya nanti setelah ketemu sama body, dan satu sudah ketembus. Dan tanda-tanda kenaikan sudah ada. Bandar foreign cenderung akumulasi, biarkan bandar foreign bandar lokal jual beli lah, biarin biar ini siapa namanya si candle-candlenya bergerak dengan baik dan lincah teman-teman. Itu tandanya dia transaksinya bagus. Kalau ada turun naik itu akan lebih bagus teman-teman ya. Jangan sampai semuanya akumulasi, semuanya distribusi, jangan menjadikan terus downtrend. Tapi kalau ada akumulasi sama distribusinya seimbang, kemungkinan ini bisa sideways teman-teman. Sideways, ada sideways panjang, ada sideways pendek, ada sideways kecil, ada sideways lebar, seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman perhatikan aja untuk area itu teman-teman ya. Untuk area 300-nya ini tanda-tanda kenaikan. 300 berapa nih? 309 dan papan utama. Target utama aja, target utama saya itu di 394 di sini nih. Ya. Ini target saya. Kalau ini target kenaikan biasa aja teman-teman, ya lewatin silahkan gitu kan. Paling saya bilang garis kenaikan kedua ke satu, terus ke ketiga sudah terlewati, terus tinggal sedikit lagi. Paling saya begitu teman-teman, karena berdasarkan pengalamannya bahwa setiap si kepala merah itu tertembus dengan baik teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk MND seperti itu. Jadi masih dipungut sama bandar foreign dan dibuang sama bandar lokal, tapi cenderung bandar lokal jual beli teman-teman. Artinya beli langsung ngejual, beli langsung ngejual, artinya terus ditransaksikan dengan baik. Untuk MNC Smart Money juga sudah mulai kumpul, artinya bagus teman-teman ya. Lanjut ada GPSO ya. GPSO katanya naiknya gila-gilaan. Ya udah teman, kalau sudah begini ya udah jangan dikejar, dan sekarang juga karena suspend ya. Kalau sudah naik begini teman-teman, lebih baik jangan dikejar, biarin aja karena kan ini kecenderungan ya punya bandar ini gue disuspend, karena suspend ya biarin aja. Biasanya kalau kena suspend seperti ini dia akan mengalami penurunan sedikit untuk menurunkan tensinya. Bisa ke arah mana turunannya? Bisa ke arah sini teman-teman. Nah, ke 730 bisa teman-teman, ataupun ke angka sini juga bisa. Nah, ke sini ya, ke gap sini. Tapi lebih baik ke bawahin aja. Ini juga gap artinya harus ketutup juga teman-teman ya. Nah, dia memaksakan diri ketika dia kena suspend, juga memaksakan diri untuk ke atas. Dan ini kena suspend yang ketiga kali berarti ya. Ke satu, kedua, ketiga berarti sekarang. Nah. Biar berarti seminggu di suspend, nanti FCA lagi teman-teman ya. Seperti itulah, mudah-mudahan sih ini harusnya diturunin dulu gitu ya. Dari 1000-nya teman-teman, karena ini sudah naiknya udah beratusan persen ini. Perhatikan naiknya berapa persen teman-teman. Udah 900%. Ini udah luar biasa gitu. Nah, foreign lah yang diuntungkan, perhatikan teman-teman. Ketika dia up ke atas, foreign diuntungkan, bandar lokal istilah memaaf harga. Yang memaaf harga itu adalah bandar lokal, dan cenderung foreign jualan, sudah habis jualan baru dia beli lagi di atas nih. Ya, seperti hari ini dia beli di atas untuk foreign. Bukan tanggal 17, 16. Siapa ada CC ada 1000 teman-teman, CC ada 1000 nih ngambil.
Kali ini kan kena suspend ya, lupa saya. Oke teman-teman, jadi ini terakhirnya itu ketika suspend seperti ini, tunggu seminggu dan dia terakhir di bursa itu diambil oleh sama bandar foreign ya. Kalau sudah begini ya udah teman-teman, lebih baik teman-teman tinggalin aja gitu. Ngapain sih dikejar yang seperti ini, apalagi dia cenderung si bandarnya biasanya ugal-ugalan gitu. Kita lihat posisi. Ya teman-teman udah di whitelist aja teman, kalau memang teman-teman belum di setting ya tunggu sebentar ya. Nah teman-teman, kalau sudah naik begini ya udah teman-teman, lebih katanya kenapa naik gila-gilaan, karena si bandarnya terus terus memaaf harga teman-teman, perhatikan ya. Nah di sini juga nih memaaf harga, tapi di sini jualan ya si bandar lokal ya. Di sini juga ternyata bandar lokal jualan, kita memaaf harga, terus si bandar foreign jual. Jadi si di maaf harga sama si bandar lokal teman-teman ya. Tapi bandar lokal cenderung dimakan barangnya sama bandar lokal. Tapi per hari terakhir kemarin 16 dia ada apa namanya? Ada pemungutan ya di bandar lokalnya. Oke. Teman-teman, jadi GPSO ya udahlah jangan dikejar kalau sudah begini teman-teman. Kalau naik seperti ini berarti kan urusan bandar ini, biarin aja bandar yang berkuasa untuk memaaf ataupun menurunkan, ya terserah mereka gitu kan. Mungkin ini kan udah lama dia tidak tidak naik, udah lama banget nih. Di tahun berapa nih? Dari tahun 2021 baru di up sekarang sampai ke ribuan persen ya. Berapa persen tadi? 900%-an ya. 970%-an, 1000 lah, 1000% kali ya teman. Sampai naik 1000%. Nah, kenapa ini adalah bukan dendam. Jadi teman-teman kalau yang naik nunggu dari bawah dan percaya dengan emitennya, nunggu dari tahun 2021, 22 nggak naik, 23 nggak naik, 24 di sini ya naik ya. Diturunin lagi gitu kan ke sini. Habis turunin teman-teman, tiba-tiba peng aja ke atas. Siapa yang nyangka seperti itu kan. Ini kan yang bisa bilang kata orang-orang kalau ingin nyari harta karun ya di bursa ada aja. Betul, ini seperti yang nemu harta karun. Kalau yang istilahnya dulu ketika listing nyangkut terus lupa, dari tahun 2021 dibuka lagi tahun 2024 Desember akhir. Wow, ini 1000% bro, mungkin seperti itu. Catatan dia lupa ya. Tapi kadang-kadang suka ada, kalau orang kaya sih mungkin ya suka lupa dia beli saham apa gitu ya. Kalau seperti retail ya sehari 2 harinya langsung dicek terus, cek lagi, naik enggak naik, kok turun, waduh turun nih kan, gelisah turun. Pas naik deg-degan takut turun. Nah gimana sih teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berlatih dalam kondisi dia turun tidak deg-degan. Ada deg-degan dikit, kita harus mengetahui ini penurunan hanya penurunan biasa. Nanti juga kalau turun dalam juga nanti saya akan appraise gitu kan. Jadi teman-teman nanti punya planning tersendiri. Saya bilang planningin teman-teman. Ketika teman-teman beli di harga berapapun, mau di tengah, mau di atas, mau di bawah, kalau teman-teman punya planning tidak akan nyangkut ya. Yang nyangkut itu biasanya sudah yang tidak punya istilahnya dana lagi untuk average. Tapi kalau dia istilahnya average-nya ada dana cuman sedikit gitu buat average-nya. Nanti teman-teman kalau mau nge-average usahakan ya di bawah MA 10-nya aja gitu teman. Itu akan menjadi si candle di bawah MA 10 itu menjadi pertanda dia mau uptrend. Walaupun dia gagal teman-teman, nanti ngambil seperti itu lagi ya, 10%, 20% untuk penurunannya ngambil seperti itu lagi. Oke teman-teman. Jadi untuk GPSO ya udah nggak usah dikejar kalau sudah begini teman-teman, biarkan aja mau ketinggi langit itu nggak jadi masalah. Yang penting teman jika tidak nyangkut di sini aja ya. Oke teman-teman, untuk GPSO udah ada FUTR katanya ada ini kan di FCA kan ya. Kita tunggu. Wow, di FCA kan, tapi perhatikan teman nih. Di FCA kan apa? Masih dalam suspend ini teman-teman. Katanya di pasar nego masih banyak transaksi, kita cek deh. Banyak pasar negonya.